Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Rubat Huraidoh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini saya akan menanyakan beberapa kegiatan pembangunan Pondok Pesantren Rubat Huraidoh bersama guru kita Al Habib Haikal bin Idris Alatas. Semoga beliau sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bib, jadi di sini Ana mau nanyain perkembangan pembangunan pondok pesantren, Bib. Yang pertama itu, Bib. Jadi perkembangan pondok pesantren alhamdulillah terus berkembang mulai dari awal pengurukan dari bulan Syawal kurang lebih ya, setelah lebaran di bulan Syawal sampai sekarang sudah Jumadil akhir, udah ya bisa dilihat sendirilah perkembangannya. Kurang lebih masjid udah dibangun mungkin 50%, ada juga kamar santri di atas untuk sementara, ada eh, kamar mandi atau tempat wudhu pria, ada juga tempat wudhu kamar mandi wanita buat nanti kalau jamaah masjid yang datang, udah ada saung juga ya, kurang lebih sebegitulah. Iya. Nah, ada lagi, Bib, yang Ana mau nanyain. Untuk kegiatan santri, Bib. Selama ini kan udah ada santri kurang lebih 10 ya, Habib Ana. Nah, kegiatan dari mulai santri awal bangun sampai santri tertidur itu ada berapa kegiatan, Bib? Jadi santri memang untuk kloter pertama ini kita batasin kuotanya nggak lebih dari 15, tapi alhamdulillah awalnya itu 10, cuman karena yang masuk lebih dari 10 13, jadi kita terima 13 orang. Nah, untuk kegiatan santri itu dimulai dari jam 3.30, setengah 4 subuh santri udah bangun untuk sholat malam, qiyamul lail, witir, tahajud, qiraatul Quran sampai nunggu waktu subuh. Masuk waktu subuh, santri sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, santri baca wirid setelah sholat, sambung dengan pembacaan wirdul latif. Setelah itu sebelum santri masuk ke kamarnya masing-masing, santri riadoh itu senam pagi, jadi buat ya biar santri olahraganya biar santri juga nggak sakit, biar fit, biar sehat, biar stamina nya bagus juga, karena kalau santri sehat kan enak nanti belajarnya, buat ibadahnya juga. Kalau sakit akhirnya ganggu kegiatan santrinya. Jadi mulai dari setengah 4 udah bangun qiyamul lail, kemudian sholat malam, witir, tahajud, qiraatul Quran sampai masuk waktu subuh, baca wirid setelah sholat, disambung dengan wirdul latif, habis itu riyadhah atau senam pagi. Setelah itu santri bisa santai siap-siap untuk masuk kelas, karena nanti jam 8 itu santri udah masuk kelas, mulai jam 8 sampai jam setengah 12. Jadi ada 4 pelajaran di pagi itu. Di kelas ada 4 pelajaran, satu pelajaran 45 menit, dari jam 8 sampai jam setengah 12. Setengah 10 santri istirahat, jam 10 masuk lagi sampai setengah 12 santri selesai belajar, persiapan untuk sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat zuhur berjamaah, baca wirid setelah sholat ditambah dengan Hizbun Nasor, kurang lebih sampai jam setengah 1 atau jam 1. Santri setelah zuhur bisa santai-santai sambil nunggu makan siang. Setelah makan siang santri istirahat, kembali ke kamar. Setelah itu jam kurang lebih asar, jam 3 atau jam 15 atau 15.30 santri sholat asar berjamaah, baca wirid setelah sholat, baca surat Al-Waqiah dan baca beberapa surat dari Wadduha sampai Anas, biar santri terbiasa jadi hafal, jadi surat Wadduha sampai Anas. Nah, setelah itu santri santai kosong, persiapan untuk sholat maghrib.
sholat maghrib, masuk sholat maghrib, santri sholat maghrib berjamaah, wirid setelah sholat, disambung pembacaan Rotibul Aqtos. Di situ ada halakoh maghribiyah namanya. Jadi belajar umum, semua santri langsung diajar oleh Mudir Al Habib Salim bin Idris Al Aqtos. Nah, setelah itu masuk waktu isya, sholat isya berjamaah, baca wirid setelah sholat isya, baca wirdu sakron. Setelah itu santri sebelum masuk kamar ada setoran hafalan. Jadi setiap hari itu santri setoran hafalan tergantung kelasnya masing-masing. Jadi materi hafalannya itu tergantung kelasnya masing-masing. Setelah itu sampai kurang lebih jam setengah 9 atau jam 8 santri kembali ke kamarnya masing-masing sambil nunggu makan malam. Terus makan malam santri yang murojaah, mutolaah, mengulang hafalan sampai jam 10 santri wajib kembali ke kamar dan istirahat. Itu wajib, jam 10 harus ke kamar dan istirahat, karena jam setengah 4, jam 3.30 itu santri sudah bangun lagi, dan begitu terus kegiatan setiap harinya gitu. Ya itu untuk kegiatan santri mulai dari awal sampai tertidurnya ya Habibana, itu udah dijelasin oleh Habib Haikal bin Idris Al Aqtos. Nah berikutnya Bib, setelah pembangunan masjid untuk pondok pesantren ini, kira-kira pembangunan apa Bib yang akan dilanjutkan? Nanti insya Allah sesuai planning ya, setelah masjid sudah terbangun 100%, kita bakal mulai bangun kelas-kelas dan kamar-kamar. Iya, kelas-kelas dan kamar-kamar nanti insya Allah bakal kita bangun di daerah sana yang masih kosong, tapi menyesuaikan juga. Iya, jadi santri datang mulai kita bangun, kalaupun tidak cukup ya mungkin nanti bakal lanjut perluasan mungkin. Jadi begitu. Jadi setelah masjid insya Allah kita akan bangun lokal kamar dan kelas-kelas buat santri. Bib, untuk jamaah nih Bib yang mau menyumbangkan hartanya, itu bisa kemana Bib? Melalui siapa atau dari rekening? Apakah pondok pesantren ini udah punya rekening atau bagaimana Bib? Jadi kalau yang mau ikut berpartisipasi, mau nyumbang, kita sudah ada rekening Rubat Huraidoh, nanti dicatat ya, nanti dicatat rekeningnya. Langsung bisa dikirim sana atau konfirmasi, nanti juga ada kontak nomor admin pondok pesantren Rubat Huraidoh gitu. Jadi ini kesempatan buat kita untuk ikut andil dalam pembangunan pondok pesantren Rubat Huraidoh ini, karena harta yang kita keluarin itu hakikatnya harta milik kita yang sekarang di kantong kita, di rumah kita, di rekening kita. Itu sementara, selesai kita meninggal terputus. Tapi kalau kita keluarin harta kita untuk berpartisipasi nyumbang pembangunan pondok pesantren ini, insya Allah menjadi amal jariah terus mengalir walaupun kita meninggal, terus mengalir. Kan Nabi SAW beliau bersabda, ma naqasa min mal shadaqah bal yazdad. Harta yang kita keluarin untuk sedekah itu gak bakal berkurang, justru malah bertambah. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa ikut andil, jangan sampai kesempatan yang luar biasa ini diduluin sama orang. Harus saling berlomba-lomba. Terima kasih Habibana. Ya. Mungkin dari saya itu saja pertanyaan. Mungkin ntar untuk perkembangan pondok pesantren akan kita siarin di YouTube resminya, channelnya itu Rubat Huraidoh. Untuk jamaah jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan share juga ya Habibana ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.